agama yang sudah di Poso. Karena menurut kita yang kami share itu penting supaya kita nggak cuma tahu gitu doang ya beritanya. Nah, tapi juga harus tahu kenapa itu terjadi. Nah, sebenarnya kita nggak menganggap karena juga ya ini cuma buat kita jadi pembahasan podcast kita aja. Iya, karena kadang dengan kata topik agama orang langsung pada mikir tuh yang negatif banget. Padahal ada banyak faktor di belakangnya ya. Dan juga pentingnya buat lihat secara menyeluruh juga. Oke, ngomong pada puasa nggak hari ini? Puasa dong. Punten lagi dapat. Kira-kira puasa udah berapa orang sih kita seminggu sehat? Iya, tapi Ya semua jangan. semoga jangan moga ya teman-teman. Ya, awas tuh jangan boker. Bocor mokel. Tapi Masih pagi. iya, siapa tahu kan kalau yang nggak sahur pengen Masih pasang. sarapan gitu. Ya jadi parah sih tadi ada. Ya. Jadi tidak. Kalau Apa misalnya? jadi masih pagi kita tuh udah tahu gitu ya. Kalau gue kan kalau puasa tipe yang tahu sih, kalau tipe yang kayak gimana kalau yang tahu sama kayak Asam. lapar. Kalau gue sih apa sih? Kalau gue itu Kalau jadi ya masuk doang sih awal. Iya tapi kan ada. bocor bohong kali. Oh ya nih ngomong-ngomong nih, gue diundang ke sini nih sama Alena nih. Kita nih bakal bahas apa nih tentang masalah poso ini. Iya betul. Nah kan di sini gue juga kan diundang kan. Gue baru baca sedikit tentang masalah kondisi poso ini nih. Coba dong, gue pengen tahu kan. Siapa tahu lu lebih tahu kan dibanding gue sama Alena ini. Ya jelasin dong. Gue tahu sih siapa orangnya. Siapa tuh? Ini nih si Wilayah Raya. Nah, jadi pertama-tama nih keresahan si poso ini atau konflik komunal poso itu adalah sebutan bagi serangkaian kerusuhan yang terjadi di Kabupaten Solo, Sulawesi Tengah. Nah, peristiwa ini tuh awalnya mulainya dari bentrokan kecil antar kelompok pemuda itu sebelum berkembang di kerusuhan masa agama. Habis itu beberapa tahunnya juga berkontribusi terhadap kekerasan termasuk persaingan ekonomi antar penduduk asli Poso yang ternyata penduduk asli Poso itu mayoritasnya Kristen. Nah, yang bayaran kalau Islam itu dari para pedagang yang terus Poso ini kayak dalam dari Bugis dan migrasi dari Jawa yang menurut ahli Islam dan juga tidak sadar politik dan ekonomi menyusul jatuhnya Orde Baru kan awal mulanya juga dari tahun 1998 ke sampai yang nanti yang Mei 1998 di tahun itu juga ada konflik di daerah Indonesia dan di Poso yang konflik kekerasan agama di Poso Barat. Jadi situasi dan kondisinya juga yang juga stabil. Jadi kombinasinya juga dengan penegakan hukum yang benar karena tuntutan yang menjadikan terjadinya kekerasan. Oh gitu ya. Ini juga masalah ini sementara dari antara pemuda doang kan. Awalnya emang cuma itu doang kan dan masalah personal itu bukan masalah besar itu karena ada orang-orang yang masih jadikan Tapi kan cowok karena masyarakat di sana itu dari komunitas Islam yang Kristen. Nah, jadi jumlahnya hampir seimbang lah. Makanya lebih kecil dan berkembang mulai dikaitkan dengan identitas agamanya. Oh berarti itu masalah itu penyebabnya itu bukan dari tidak agama juga ya. emang awalnya kan bukan sepenuhnya kan tapi karena situasinya kan baru Islam namanya juga jadi gampang dipakai bahan batas mobilisasi massa jadi Iya, dan orang-orang juga pada waktu itu lagi sensitif banget ya secara sosial. Coba aja bayangin penjagaan peperangan itu pasti ekonomi sulit, pasti masyarakatnya
panas nih, udah mau kepancing. Iya sih, benar. Itu juga ini kan katanya kan dari 1998 sampai 2001 kan itu jangka waktunya udah 4 tahun kan mental mama dari tahun 90 sampai tahun 2000 gitu. Kontrolnya gimana sih? Separah itu ya? Nah, nah waktu itu nih profesi itu jadi beberapa tahun kan. Tahap pertama itu langsungnya pada bulan Desember 1998. Kemudian lanjut ke tahap kedua tuh yang terjadi pada bulan April tahun 2000 dan yang terbesar tuh terjadi pada bulan Mei hingga Juni tahun 2000 lagi. Nah tahap pertamanya tuh pertama dan keduanya tuh berawal dari serangkaian bentrokan antara kelompok pemuda Islam dan Kristen. Nah, kalau tahap ketiganya itu terjadi pada bulan Mei tahun 2000 kan. Charlotte dianggap sebagai penyebab kekerasan tersebut dalam hal kerusakan dan jumlah korban. Hal tersebut merupakan ajaran balas dendam oleh pihak Kristen setelah dua tahap sebelumnya yang sebagian besar didominasi oleh masyarakat Muslim dan berlangsung sampai bulan Juli tahun 2000. Nah ya, nah itu terus habis itu juga ada tahap ketiga nih. Terlibat dalam sebuah peristiwa pembantaian di sebuah pesantren. Nah yang terjadi itu di desa situ Lemba ya namanya, yang mayoritasnya pun untuk Islam. Dalam tahap ini ratusan orang jatuh menjadi korban, kemudian di Islam. Oh jadi gitu ya. Tapi juga pas tanggal 20 Desember tahun 2021 itu deklarasi Mardiono dia ada ditandatanganin antara kedua belah pihak yang berkait di Mardiono Sulawesi Selatan ya kan, dari di sisi oleh Yusuf Kala. Tapi meski dampaknya tidak begitu kelihatan, tapi kesepakatan tersebut sedikitnya mampu mengurangi kekerasan frontal secara bertahap itu. Dan apa kriminalnya pun udah mulai menurun juga kan dalam kurun waktu yang beberapa tahun kemudian udah sesudah kerusuhannya. Oh begitu. Nah kan tadi si Ponco sempat bilang ya, yang awalnya dari pejuang seorang pemuda itu kan ada kronologinya. Itu ada beberapa versinya juga yang mewakili dari orang-orang. Nah, jadi iya benar yang Dewa bilang itu ada satu peristiwa dari salah satu ya kalau di Wikipedia udah baca itu juga banyak diskursusnya dari perspektif orang. Jadi ini tuh kalau dari Wikipedia ini sebenarnya waktu satu. Nah pada malam Natal tanggal 24 Desember 1998 yang secara kebetulan itu bertepatan dengan bulan Ramadan juga nih kayak sekarang. Nah jadi seorang pemuda itu yang berasal dari kelurahan mayoritasnya Protestan di Lampung dia bernama kita inisialkan aja, jadi inisialnya itu RB. Nah si RB ini dia tuh menikah seorang pemuda beragama Muslim berinisial AR. Nah dia tuh AR itu dari kelurahan Kayangannya. Informasi yang beredar di Indonesia sih menyebutkan bahwa si AR ini melarikan diri ke masjid setelah sedangkan kalau dari versi perspektif dari musiknya itu mengabarkannya sebagai serangan terhadap seseorang pemuda muslim yang tertidur di halaman masjid. Dan dalam beberapa versi juga menyebutkan bahwa korban itu sedang sholat atau jadi imam gitu. Oh jadi gitu ya. Tapi kayaknya ya kalau misalnya jadi imam agak ini ya, versinya kayak masa si pelaku RRB ini sikam pas dia lagi jadi imam pas sholat ini pasti
banyak jamaahnya juga dong. Iya, dan nah si versi itu tuh sebenarnya gue juga mikir itu cuma kan ya kan karena ada berbagai versi juga perspektif dari orang yang berbeda-beda jadi kan ya ada bikin bingung juga kan kayak aduh ini yang mana gitu versinya karena banyak banget versi cerita kita dari orang lain gitu yang berbeda jadi nah sekiranya juga ada deklarasi Milano kan nah itu gimana tuh kalau deklarasi Milano? Nah, deklarasi Malmo untuk di Poso itu sebuah perjanjian perdamaian diproklamasi oleh pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Desember tahun 2001 itu di Mojokerto, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Perjanjian ini mempertemukan umat Kristen dan Islam yang berkaitan di Poso dalam konflik kolonial. Nah, kita masuk sampai si konfliknya bisa jadi besar. Nah, menurut kalian kenapa konfliknya tuh bisa jadi besar banget ya? Kalau menurut gue sih ya karena ada faktor politik lokal juga sih yang mempengaruhi juga ya persaingan antara pejabat dan mempengaruhi juga. Nah betul juga itu biasanya juga belum jelas deh kayaknya itu ngomongnya mah. Iya. Dan kalau udah nyangkut agama kan pasti biasanya orang lebih defensif, lebih sensitif kan. Ya. Kenapa ya kalau misalkan soal agama reaksi orang-orang tuh bisa lebih emosional gitu ya? Ya karena agama itu bagian dari identitas kita. Misalnya nih agama lu dihina sama orang pasti lu marah dong. Iya sih, marah. Itu. Dan juga kan akhirnya maksudnya kalau kita kelompok mereka jadi masyarakat maksudnya tidak menjalankan hidupnya secara rukun, secara bersamaan gitu jadi bisa jadi beberapa kelompok itu. Iya sih, padahal belum semua orang di kelompok itu setuju dengan adanya kekerasan. Gitu. Tapi karena situasinya panas juga, jadi semuanya ikut terbawa deh. Wah itu sih sangat kacau karena di situ tuh banyak banget tuh kayak rusak dan banyak banget korban jiwa. Namanya rumah, tempat ibadah, fasilitas rumah juga semuanya jadi terdampak karena banyak yang korporasi yang juga warga di masjid juga orangnya gitu. Ya kalau kata gue juga sih ya, kalau gue juga baca-baca gitu ya, fasilitas umumnya semua gue baca-baca di beberapa wilayah tuh jadi berpecah belah gitu semuanya ya kan. Iya, jadi masyarakat itu tinggalnya jadi berkelompok itu, jadi hubungan sosialnya juga jadi berubah jadi udah kayak gitu. Ya tadinya mungkin katakan biasa ya. Jadi bisa curiga gitu aku. Oh, ya. Menurut kalian tuh dampak terbesarnya itu apa sih? Kalau menurut gue sih karena ada sosial mereka interaksi sama daerah sih jadi kurang percaya jadi kelompoknya jadi terpisah jadi gak hidup pas saat itu ya. Soalnya itu susah banget sih. Kerjanya itu susah banget. Udah susah. Trauma yang mereka rasain juga panjang ya. Makanya kayak di generasi setelah berikutnya itu merasa dampaknya juga gitu. Jadi dampaknya itu berasa. Ya, makanya waktu itu bukan cuma soal kejadian satu aja kan, jadi akhirnya bisa bertahun-tahun gitu. Oke, segitu aja dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.